Kesepakatan De Ligt dan Mazraoui. Satu lagi pemain tumbang di pramusim. McTominay diminati sejumlah klub. Pembuktian terakhir Mason Mount di kota Manchester. Selamat datang di channel Manchester Merah, tempat di mana fans setan merah berkumpul. Seperti biasa kami akan menyajikan berita dan informasi terbaru tentang Manchester United untuk kalian. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang Manchester United dari dalam dan luar lapangan. PSG saat ini bersedia menerima proposal pinjaman berbayar untuk target Manchester United untuk penguatan lini tengah mereka Manuel Ugarte, termasuk opsi pembelian yang menguntungkan. Manuel Ugarte masih diperkirakan akan pergi setelah kedatangan Joao Neves. De Ligt, Ugarte dan Mazraoui semuanya memiliki kesepakatan dengan United dan sedang menunggu. Sementara itu Manchester United sangat berharap untuk mendatangkan bek tengah lain seperti Matthijs De Ligt atau Jarrad Branthwaite, tetapi cedera Leny Yoro kini dapat mempercepat rencana tersebut. Bek tengah baru lagi akan datang dalam waktu dekat ini. Ten Hag tentang Amad Diallo. Diallo tampil bagus dan dia menjalani pramusim yang bagus sejauh ini. Anda dapat melihat secara pasti dia meningkatkan permainannya. Juga dalam bertahan dengan counter press, tapi juga dalam menekan, dia melakukannya dengan sangat baik. Jadi saya sangat senang dengan penampilannya hari ini. Sementara itu gelandang Manchester United Hannibal Mejbri hampir bergabung dengan Rangers, dengan klub Skotlandia menginginkan pinjaman, sementara United lebih memilih kesepakatan permanen. Harry Amas tentang promosinya dan pemain muda lain ke skuad utama. Ketika saya bergabung di sini, salah satu hal utama adalah jalur ke tim utama, dan Manchester United langsung menunjukkan hal itu kepada saya. Anda pernah melihat pemain seperti Kobe, yang bermain di akademi tahun lalu dan sekarang berada di final Euro. Lalu ada Garna, yang masuk sebagai pemain muda pada usia 17 dan melakukan debutnya. Hal-hal seperti itu membuktikan bahwa ada jalan keluarnya. Jika Anda cukup baik, Anda sudah cukup tua. Itulah singkatan dari Manchester United, dan menurut saya usia tidak menjadi masalah dalam permainan ini. Tottenham Hotspur merasa tertarik untuk mendatangkan Scott McTominay. Sementara Fulham diperkirakan akan memberikan tawaran lain yang lebih baik untuk McTominay. Galatasaray telah mengajukan proposal penawaran lebih tinggi sekitar 17 juta pound untuk McTominay. Tetapi United menginginkan setidaknya 25 juta pound bagi klub yang serius untuk menyegel kesepakatan ini. Dilansir dari Fabrizio Romano, Scott selalu diapresiasi oleh Fulham dan Marco Silva sangat menyukai gaya main sang gelandang Skotlandia, namun masih belum ada tawaran resmi yang diajukan sejauh ini. Manchester United telah memberitahu Scott McTominay bahwa dia dapat meninggalkan klub jika penilaian mereka dipenuhi oleh klub lain. Manchester United mempertimbangkan tawaran Fulham yang lebih tinggi sebesar 20 juta pound untuk Scott. Dilansir dari Fabrizio Romano, jika tawaran sebesar 30 juta pound dijamin dibuat untuk Scott McTominay, maka Manchester United akan mempertimbangkan dengan serius penjualan tersebut, meskipun dia dipandang sebagai pemain skuad yang berharga karena dari akademi klub ini. Manchester United belum lama ini telah mengajukan penawaran bersama untuk penandatanganan ganda Matthijs De Ligt dan Noussair Mazraoui. Tawaran pembukaan telah ditolak tetapi pembicaraan masih berlangsung saat ini. Penolakan Bayern Munich atas tawaran tersebut telah menimbulkan kebingungan di kubu De Ligt dan Mazraoui, yang keduanya memiliki agen yang sama yaitu Rafaela Pimenta, berdasarkan pemahaman mereka tentang apa yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Keduanya memiliki keinginan untuk pindah ke United. Manchester United akan mengajukan proposal penawaran lagi untuk Noussair Mazraoui dan Matthijs De Ligt. United telah memberitahu kedua pemain bahwa mereka akan mengajukan tawaran lagi dan Bayern Munich juga menyadari akan ketertarikan serius terhadap keduanya. Manuver transfer diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Erik ten Hag menyebut bahwa Malaysia mungkin akan kembali dalam 2 bulan lagi.
Menurut Mimin ini orang pas mau sembuh cederanya suka kambuh, main kagak cedera iya. Evra tentang Sir Alex Ferguson. Suatu hari kami lelah setelah pertandingan Manchester United. Jadi kami memutuskan untuk tidak menandatangani tanda tangan dan langsung naik bus, lalu tiba-tiba, kami melihat Alex Ferguson menandatangani tanda tangan kepada para penggemar selama 45 menit. Dia kemudian naik ke bus dan meneriaki kami. Kamu pikir kamu ini siapa? Orang-orang ini membayar gaji Anda. Orang-orang ini datang menemui Anda. Sekarang, tanda tangani mereka. Kami harus memberikan tanda tangan kepada semua penggemar. Sungguh luar biasa sosok Sir Alex Ferguson, the best pokoknya opa legend ini. Daftar pemain Manchester United yang cedera di pramusim bertambah, satu lagi tumbang saat melawan Liverpool. Bukan cuma kekalahan yang menjadi sorotan dari laga tersebut, tapi ada satu pemain MU tumbang lagi dalam tur pramusim kali ini. Dia adalah pemain muda Will Fish. Bek berusia 21 tahun itu mengalami cedera dan harus ditandu keluar pada babak kedua, meski belum lama masuk lapangan. Manajer Erik ten Hag tampak khawatir dengan kondisi Fish. Ia sempat terlihat masuk ke lapangan dan mengecek pemain asal Inggris itu. Apa yang menimpa Fish menambah panjang daftar pemain MU yang cedera di pramusim kali ini. Sebelumnya sudah 4 pemain cedera. Bek baru Leny Yoro dan striker Rasmus Højlund cedera, kemudian Marcus Rashford dan Antony juga sempat bermasalah. Dua nama terakhir kemudian bisa turun saat melawan Liverpool. Sejauh ini, Manchester United dikabarkan berniat mendatangkan 2 bek baru lagi. Ada Matthijs de Ligt dan Nusair Mazraoui dari Bayern Munich yang sempat ditawar. 70 juta euro kepindahannya dari Real Madrid ke Manchester United. Ia mendapatkan gaji sebesar 350.000 pound per pekan di United. Tampil bagus dan konsisten hanya 1 musim. Dia sudah berusia 32 tahun. Tidak ada klub yang bersedia membayar gaji konyol itu untuk mendapatkan Casemiro pergi dari Manchester United. Apakah dia transfer terburuk di era Glazers? Aaron Wan-Bissaka, banyak dari Anda yang sangat marah atau menentang keras ketika Manchester United memutuskan menjualnya untuk mencari pengganti yang baik. Namun setelah melihatnya hari ini melawan Liverpool terlihat jelas bahwa dia tidak pandai menyerang dan tidak bisa membawa bola ke depan. Meskipun kita tahu dia bisa menjadi baik ketika berhadapan 1 lawan 1, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Dari 3 gol tersebut, 2 gol dicetak oleh pemainnya yang seharusnya dia jaga. Untuk gol ketiga, meski saya menyalahkan Casemiro, seharusnya Wan-Bissaka juga memblok tembakan tersebut. Saatnya move on dari Aaron Wan-Bissaka, Antony, Lindelof dan McTominay juga harus masuk dalam daftar untuk pergi jika kami menemukan tawaran dan pengganti yang bagus. Bahkan Casemiro bisa menjadi yang berikutnya. Kita memerlukan pembersihan besar-besaran, dan hal ini tidak akan berakhir setidaknya hingga tahun 2026 atau setelahnya. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Fix, bek tengah hanya Lisandro Martinez yang fit. Maguire, Yoro, Lindelof dan Evans jadi pesakitan. Bisa-bisa kita akan melihat duet Casemiro dan Martinez melawan City di Community Shield nanti. Manchester United harus segera mendatangkan 1 bek tengah lagi. Kalau De Ligt mentok, opsi peminjaman paling masuk akal. Sementara itu kita belum menemukan prime dari Mason Mount seperti saat masih di Chelsea. Bahkan di tur kali ini Mason bermain biasa saja. Kalau tidak ada perubahan dari Mount, mungkin ini salah satu pembelian terburuk Manchester United. Bahkan pemain terburuk yang memakai nomor punggung 7. Musim depan harus jadi pembuktian dari sosok Mason Mount. Opini admin, Manchester United sekarang mencari alternatif sebagai pengganti Ugarte. Ini memungkinkan Amrabat dipinjam kembali atau dipermanenkan, atau banyak member di sini yang menyebut nama Martin Zubimendi. Di Transfermarkt harga Martin Zubimendi sekitar 50 juta euro. Tentu saja harga Amrabat lebih murah dan lebih mudah didapatkan. Sementara itu belum lama ini Al Nassr telah menyatakan minatnya untuk menggaet Antony. Klub Saudi tersebut telah mengalihkan perhatian mereka ke Antony setelah gagal mencapai kesepakatan untuk rapinya dari Barcelona. United jelas terbuka untuk melakukan negosiasi di atas meja dan bersedia untuk melegonya. Hari ini 7 Agustus 1978, Manchester United merayakan ulang tahun ke-100 dengan melawan Real Madrid.
Manchester United merayakan ulang tahun ke-100 sejak didirikan pada 1878. Untuk merayakannya, United menggelar pertandingan melawan klub raksasa asal Spanyol, Real Madrid di Old Trafford. Dalam laga yang disaksikan 49.397 penonton tersebut, United bermain garang dengan menggilas El Real dengan skor mencolok 4-0, Sammy McRae dan Jimmy Greenhoff masing-masing mencetak 2 gol. Satu-satunya pemain United di tim saat itu yang telah bermain di final Piala Champions 10 tahun sebelumnya, sementara Alex Stepney berhasil menggagalkan penalti di awal babak kedua. Manchester United kini berupaya mengalahkan AC Milan dalam perburuan mendapatkan tanda tangan Yusuf Fofana. Akan ada spekulasi menarik lainnya mengenai kesepakatan transfer ini. Manchester United adalah ancaman nyata pertama bagi AC Milan yang sangat ingin membawa Yusuf Fofana ke San Siro musim panas ini. Fofana telah terbuka untuk bergabung dengan United, namun sejauh ini manajemen United belum melepaskan proposal penawaran apapun, tetapi ia masih lebih memilih bergabung Milan dalam preferensinya. Ini adalah hari-hari yang penting mengenai spekulasi ini. Manchester United telah menyampaikan proyek ambisius kepada Yusuf Fofana. Ia jelas akan masuk dalam skema Erik ten Hag jika ia mau datang ke Old Trafford. Bayern Munich telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Bayer Leverkusen untuk merekrut bek tengah Jonathan Tah. Akan tetapi, Bayern tidak dapat menyelesaikan perekrutan Tah hingga Matthijs de Ligt dilego ke Manchester United. Jadi permasalahannya transfer ini tak kunjung selesai adalah manajemen Bayern tetap menuntut United untuk membayar 55 juta pound. Di mana United masih belum menggertak untuk menyelesaikan kesepakatan ini, berharap Bayern mau diajak berkompromi dan mereka mau menurunkan valuasi tersebut. Sementara itu Joshua Zirkzee resmi mengenakan nomor punggung 11 di Manchester United. Sementara Chido Obi Martin sedang dalam proses untuk menjadi pemain Manchester United dalam beberapa minggu mendatang. Kesepakatan tersebut masih memerlukan ratifikasi dari pihak Premier League yang dapat menunda pengumuman resmi. Kenapa Anda meninggalkan Man City? Padahal Anda baru 2 tahun di sana, Anda masih muda juga. Dari awal saya tidak tahu Manchester ada 2, saya hanya mengetahui Manchester United. Saya kira saya akan ke Manchester United. Tapi saya ke Manchester yang satunya yang bahkan saya tidak tahu ada klub itu. Tapi Anda meraih trofi di sana? Memang, tapi perasaan serasa kosong, tidak ada kebanggaan. Inilah contoh wawancara Julian Alvarez menjelang pensiun nanti.